September hitam, bulan di mana rakyat menuai duka. Bagaimana tidak? Negara tidak mengacuhkan mereka yang meregang nyawa demi kepentingan orang banyak. Tragedi demi tragedi terjadi dalam September kelam dan nahas. Semuanya merupakan pelanggaran HAM. Setengah juta nyawa pupus di hadapan kokangan senjata. Negara yang seharusnya melindungi kini menghantui. Kelamnya tahun 65 masih meninggalkan duka dan lara. Semua yang tertuduh PKI dihabisi. Kebencian digaungkan dan kekerasan diwajarkan TNI AD demi meringkus mereka yang beraliran kiri. Padahal tidak semua komunis bertindak anarkis. Pembantaian pun melebar dan menyasar mereka yang berdarah Tionghoa. Pantaskah ketentraman negara ditebus dengan ratusan ribu nyawa? Seharusnya rakyat bebas bersuara. Namun kenapa lagi-lagi dihadapkan pada kokangan senjata? 19 September 1984 di Tanjung Priok. Pemasangan media kritisi pemerintahan berakhir pada penahanan. Demonstrasi berlangsung demi menuntut kejelasan. Namun segalanya berujung kekerasan. 1.500 massa berjalan mengarungi malam hanya untuk dipertemukan dengan aparat yang menghadang. Tak pandang bulu, tak pandang usia. Timah panas meluncur membabi buta. Tak jelas siapa, tak tahu berapa. Semuanya hilang, ditelan kegelapan orba. Obor hampir mati, namun tragedi Semanggi II kembali memantik emosi. Salah satu peristiwa kelam yang bermula dari ulah Dewan Pecinta Rupiah untuk mengesahkan RUU PKB sehingga mengakibatkan bentrokan darah di mana puluhan mahasiswa terluka akibat tembakan, injakan, pukulan, dan gas air mata. Di antara prajurit gagah berani tersebut, Yap Yun Hap, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia angkatan 1996, menjadi salah satu korbannya. Namun apa? Alih-alih kejelasan, hanya isu yang semakin tenggelam. Seribu tanya hinggap di benak kita. Hukum yang seharusnya menegakkan keadilan justru dijadikan permainan keji dengan rencana yang tertata rapi. Bagaimana bisa Munir Said Talib, seorang aktivis sekaligus pendiri Kontras, dibunuh dengan racun ketika sedang menuju Amsterdam? Apa motif dibalik pembunuhan berencana ini? Dan siapa dalang dibaliknya? Berdasarkan prediksi, 18 tahun pun tidak bisa menjawab pertanyaan. September kini masih kelabu di tengah menumpuknya kasus pelanggaran HAM yang masih abu-abu. Namun, di balik semua itu, ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu jika saluran irigasi persawahan di negara Anda rusak karena maraknya pengerukan tambang pasir, maka diamlah dan tetap bungkam, agar tidak seperti Salim Kancil, yang merupakan petani sekaligus aktivis lingkungan yang tewas dianiaya karena memilih bersuara. Tapi pada September ini, janganlah kita biarkan lonceng kematian berdering di telinga mereka, para pembela kemanusiaan. Anggi, hai. Ngapain di sini? Kita lagi nunggu kereta nih, mau ke Kontras. Mau ke Kontras? Ngapain ke Kontras?
kita mau nanya-nanya soal peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di bulan September nih. Soalnya kan tau nggak sih September tuh identik sama apa, Jan? September apa tuh emang? September hitam. September hitam. Wah, menarik banget, kayak kelam banget ya. Benar, soalnya banyak banget tragedi-tragedi pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Udah tahu belum teman-teman? Nah, mungkin kita cari tahu sama-sama. Kita boleh ikut nggak nih, Kak Anggi? Yuk. Yuk, kita ikutin. Hai. Mau ketemu siapa sih? Jadi nanti kita bakal ketemu sama Kak Priti. Kak Priti adalah salah satu kepala divisi pemantauan imunitas di Kontras. Oh, gitu. Benar. Benar, Kak Priti juga udah mendampingi banyak-banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia nih. Dari tahun 2006 Kak Priti udah tergabung di Kontras ini. Wah, keren banget. Hai teman-teman, kita udah nyampe di Kontras nih. Yuk kita masuk. Oke. Oke, sekarang kita lihat ada sebuah propaganda yang terlukis di depan kantor Kontras. Di sini ada berbagai macam kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Mulai dari sebelah sana ada penetapan darurat militer Aceh dan ada genosida yang terjadi di tahun 1965 bersamaan dengan tragedi PKI. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada kasus Marsinah yang ditemukan tewas dan penghilangan secara paksa. Tidak lupa juga di sini ada kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2. Dan di situ ada gambar Munir yang sama-sama berakhir kelam di bulan September. Yuk kita masuk ke dalam Kontrasnya. Gi, kapan syutingnya? Ini kita kan udah dalam Kontras ya teman-teman. Terus kita bakal mau syuting sama Kak Priti sebentar lagi. Yuk kita ke ruangannya. Oke deh. Jangan lupa disimak ya. Oke, nah. Pagi TI, pagi TI, pagi TI. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kastra TV segmen podcast. Oke, sebelumnya kenalin, di sini aku Laila Angelina sebagai Badan Pengurus Kastrat Inti 2022 dan di sini kita ditemani oleh narasumber kita ada Kak Priti dari Kontras. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, halo teman-teman. Oke, Kak Priti mungkin mau kenalin diri dulu ke teman-teman. Aku Preti dari Kontras. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang tanya nih Kak, sebenarnya Kontras tuh apa sih Kak? Oke, jadi Kontras itu adalah sebuah organisasi masyarakat sipil. Oke. Dia singkatan, kepanjangannya adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Disingkat Kontras, tapi tulisannya kontra, terus S-nya gede. Iya. Nah, S-nya itu adalah Soeharto. Gitu. Jadi dia memang dibangun untuk kontra Soeharto gitu. Tapi Soeharto bukan Soehartonya saja, bukan cuma figur Soehartonya aja, tapi juga segala hal yang dilambangkan oleh Soeharto, yaitu kepemimpinan yang otoriter, yang pelanggaran HAM, yang banyak pelanggaran HAM kayak gitu. Oke, berarti untuk urgensi sebenarnya pendirian Kontras ini gak cuma dari singkatan namanya, tapi ada salah satu makna di balik tanda S besar itu ya Kak? Oke, berarti Kontras ini berdirinya pas lagi zaman Pak Soeharto itu? Betul, dia berdirinya di Maret 98. Soeharto itu kan dia turun di Mei 98 ya gitu. Jadi awalnya Kontras itu adalah satuan tugas di YLBHI. Teman-teman mungkin tahu YLBHI kan lembaganya itu ada duluan ya sebelum Kontras.
di LBHI yang pada masa itu 97-98 itu banyak orang-orang yang diculik kan, kita tahu ada aktivis yang diculik dan segala macam. Nah pada saat itu orang-orang ngelapornya ke YLBHI. Kemudian karena banyak laporan tentang orang hilang yang diterima oleh YLBHI, kira YLBHI bikin satgas khusus sendiri. Saat itu isi satgasnya adalah Munir dan teman-temannya gitu untuk nanganin kasus orang hilang itu gitu. Terus kemudian seiring dengan waktu makin banyak pelaporan, terus makin banyak yang harus dilakukan juga. Akhirnya saat itu ada salah satu keluarga korban, ibu dari aktivis yang diculik itu, dia bilang bahwa kayaknya Kontras ini kayaknya harus jadi lembaga sendiri deh gitu. Akhirnya dari satuan tugas dia dibentuk jadi satu organisasi sendiri yang awalnya itu ngerjain soal kasus orang hilang gitu. Tapi terus kemudian seiring dengan waktu berkembang dan menerima makin banyak pengaduan lagi, jadi akhirnya kita sekarang nanganin kasus selain orang hilang yang udah terjadi, itu ada penyiksaan atau soal kesewenangan aparat, terus juga unfair trial gitu-gitu, peradilan tidak adil gitu, unfair trial dan lain-lain. Oke, berarti awalnya tadi dari kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian dari penyelesaian kasus orang hilang itu juga masuk ke ranah kekerasan seksual juga diselesaikan oleh Kontras. Kekerasan seksual Kontras enggak ngurusin. Jadi kita emang kalau misalnya ada pelaporan yang datang ke sini terkait dengan kekerasan seksual, biasanya kita merujuk mereka ke lembaga lain yang memang fokus untuk kekerasan seksual gitu. Misalnya ada LBH APIK kayak gitu. Kita rujuk ke yang lebih profesional soal itu. Oke, siap Kak. Itu overview dikit soal Kontras dan latar belakangnya tadi ya Kak. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngangkat hal yang udah hangat juga dibahas di bulan ini, yaitu September dan Hitam, September Hitam. Nah, sebenarnya mungkin buat ngulik lebih lanjut lagi kita bisa tanya ke Kak Priti, apa sih sebenarnya Kak September Hitam dan kenapa September itu identik dengan hitam gitu? Jadi sebenarnya dalam 1 tahun itu ada 2 bulan yang sebenarnya kelabu, yaitu Mei sama September. Kenapa kayak gitu? Karena di dalam 2 bulan itu terdapat banyak kasus-kasus pelanggaran HAM kejadian di situ gitu. Di Mei ada banyak, begitu juga ada di September gitu. Jadi kemudian Mei biasanya disebut Mei berkabung, September itu disebut September Hitam gitu. Kebalikan dari September ceria. Karena ada banyak banget kasus di situ gitu. Dari awal aja dari 7 September tuh ada pembunuhan Munir ya kan. Terus ada Tanjung Priuk tanggal 12 September, terus ada Semanggi 2, terus ada 65, terus ada mungkin juga sekitar tahun 2019 2020 itu juga ada pendeta Yeremia Zanambani yang di Papua, itu juga kejadiannya di September. Terus juga ada aksi reformasi di korupsi yang waktu itu chaos, berakhir itu juga bulan September gitu. Jadi ada banyak banget kasus yang kejadian di bulan September. Oke, berhubung tadi Kak Priti udah sebutin beberapa kasus, mungkin kita mulai dari lini masa kasus yang terlama nih Kak. Ada tragedi 65. Seperti yang kita tahu, 65 kan identik dengan penumpasan PKI di tahun 65 hingga 66 yang pastinya banyak menggugurkan korban hingga lebih dari 2 juta jiwa. Nah, nggak cuma korban, tapi ternyata keluarga korban itu juga mengalami dampaknya Kak. Ada dari diskriminasi atas tuduhan sebagai PKI. Nah, bahkan dari yang aku dengar juga, ini salah satu guru aku dulu sempat bilang, mereka tuh ngerasain pas zaman-zaman 80 untuk mereka mendaftar jadi PNS, itu mereka harus diulik dulu Kak, kayak tetangganya siapa, latar belakangnya siapa, apakah dia pernah menjadi salah satu bagian dari PKI dulu, karena benar-benar diskriminasi atau dampaknya untuk keturunannya sehebat itu. Nah, kira-kira apakah hal itu diskriminasi terhadap korban, maksudnya korban yang berhubungan langsung dengan PKI itu masih dirasakan sampai sekarang nggak ya Kak? Mungkin secara peraturan, maksudnya kalau kita balik lagi, zaman dulu kan mereka di dalam KTP-nya itu ada tanda khusus gitu kan, ada ET di dalam KTP-nya Ekstapol. Ada juga di mana kejadian misalnya mereka nggak bisa dapat KTP seumur hidup, atau mereka nggak bisa daftar ke suatu instansi pemerintah gitu. Dulu kejadian seperti itu.
Nah, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi yang terlihat gitu ya. Tapi mungkin maksudnya aku nggak bisa memastikan bahwa 100% hal itu udah nggak ada. Yang sepemantauanku sih, yang korban yang aku ketemu itu udah nggak ada. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya di daerah-daerah terpencil hal itu masih ada. Karena jangankan daerah terpencil, di Jakarta aja itu di sekitar kita udah reformasi, udah tahun 2006-an, jadi udah reformasi kita. Itu ada seorang korban 65 namanya Bu Nani, dia tinggal di daerah Jakarta Utara tadinya. Dan di tahun 2006 dia masih belum bisa dapat KTP seumur hidup gitu. Dan akhirnya kemudian ya kita akhirnya harus ngajuin gugatan ke pengadilan supaya dia bisa dapat KTP seumur hidup akhirnya gitu. Jadi itu aja, itu baru satu kasus Bu Nani yang kita dia tahu ada lembaga-lembaga di Jakarta, terus kemudian dia ngadu. Jadi kita bisa ngajuin gugatan itu ke pengadilan. Kita nggak tahu kalau seandainya itu ada di daerah-daerah lain gitu yang kemudian korbannya nggak tahu dia harus kemana sehingga dia masih dapat diskriminasi seperti itu gitu. Nah itu sih yang sejauh ini kelihatan. Tapi bukan berarti bahwa kemudian ketika mereka udah nggak dapet diskriminasi lagi secara terlihat, itu berarti udah aman-aman aja nih, udah baik-baik aja, kasusnya udah selesai dan di masa lalu kayak gitu. Karena aslinya belum ada penyelesaian untuk kasus itu sampai dengan sekarang gitu. Kayak kita tadi, kamu tadi udah ngomongin soal nama baik mereka. Benar. Gitu. Ada banyak banget, ribuan mungkin jutaan pada kasus itu orang-orang yang kemudian ditangkap, terus mereka ditahan di penjara selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya mereka nggak pernah ngelewatin proses peradilan, nggak pernah diadilin tapi ditahan gitu. Terus setelah kemudian ditahan, udah kemudian mereka dibebaskan, tapi nggak pernah juga dibuka bahwa sebenarnya kamu bersalah atau enggak gitu, karena pengadilannya nggak ada. Jadi ada banyak banget korban yang udah sampai sekarang mungkin udah sepuh-sepuh gitu ya, kalau misalnya teman-teman lihat dia udah sepuh-sepuh, tapi mereka belum pernah direhabilitasi nama baiknya. Belum pernah negara misalnya bilang bahwa ada satu namanya kita suka nyebutnya Aki Pendi. Aki Pendi ini suka nongkrong di Kontras gitu. Belum pernah ada misalnya pernyataan kayak Aki Pendi nggak terlibat kasus G30 SPKI dan dia ditahan tanpa peradilan gitu. Jadi nama baik yang seperti itu belum pernah dipulihkan buat seluruh korban tragedi 65. Oke. Mungkin follow up question tuh Kak, dari tadi ada aturan mengenai salah satu tanda berbeda ya di KTP korban yang dianggap terlibat dalam kasus PKI. Itu apakah memang aturan tertulis atau perintah langsung dari pemerintah atau hanya hal-hal yang ada di masyarakat dan terus dilaksanakan gitu ya Kak? Kalau yang tanda di KTP itu peraturan langsung dari pemerintah. Gitu. Yang KTP-nya enggak, yang kemudian tadi aku ceritain KTP-nya enggak bisa menjadi KTP seumur hidup meskipun dia udah lansia gitu. Itu adalah praktek yang masih ada di pola pikirnya pemerintah. Karena memang keputusan dari pemerintah pusatnya nggak pernah meng-clearkan soal itu gitu. Jadi kemudian mereka masih punya pola pikir bahwa kalau misalnya kamu bekas tahanan politik 65 berarti kamu nggak bisa nih dapat seumur hidup gitu. Atau kamu masih harus ngelapor, wajib lapor nih gitu. Oke. Berarti itu kan tragedi dari 1965 dan sekarang udah masuk ke tahun 2022 nih Kak. Nah, sampai sekarang belum ada hal yang clear yang disampaikan oleh pemerintah, baik dari peraturan tadi yang KTP seumur hidup maupun kejelasan pemulihan nama baik para korban. Nah, kira-kira apa sih Kak hal atau upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu memberi keadilan untuk memulihkan nama baik korban-korban tersebut Kak? Oke, kita sebagai masyarakat sipil. Benar. Kita sebagai masyarakat sipil. Kalau memang sebenarnya untuk memulihkan nama korban, yang bisa ngelakuin itu adalah pemerintah gitu kan, dengan mereka ngeluarin kebijakan atau sebagainya gitu, pernyataan publik yang dibuat oleh pejabat atau presiden sebagainya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mendorong pemerintah untuk melakukan itu adalah gini. Teman-teman pernah dengar nggak sih kasus, bukan kasus sih, cuma
bukan slogan juga, cuma obrolan bahwa kalau misalnya belum viral, polisi belum gerak. Oke, iya. Kan? Nah, kalau belum viral belum gerak. Nah, itu juga yang terjadi sebenarnya di pemerintahan, bukan cuma polisi ya, tapi juga kita ngomongin eksekutif, legislatif gitu, DPR dan pemerintah. Itu kalau misalnya belum masyarakat semuanya belum ngomongin soal itu, mereka ngerasa oh itu masalah kecil lah, sampingan yang bermasalah paling cuma perintilan orang-orang gitu. Jadi mereka kemudian tidak terdorong untuk melakukan hal itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk nyuarain itu sampai viral gitu. Oke. Jadi ketika misalnya teman-teman nge-tweet atau teman-teman posting IG hashtag atau misalnya juga apa ya namanya berkaitan dengan itu, tentu misalnya saat ini aku ngasih tahu, yang tahu cuma kamu soal oh ini kita nyuarain soal tweet ini segala macam, ini bisa bantuin kasus lo gitu, satu orang. Tapi ngebuat ini buat jadi pemahaman bersama, itu juga perlu ada misalnya diskusi publik yang rutin, teman-teman saling ngobrolin ini di warung kopi dan sebagainya, sehingga kemudian makin banyak orang yang paham soal kasusnya dan segala macam gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan isunya dan menyebarkan pemahamannya tentang ini kasusnya sebenarnya seperti apa sih, dan apa yang harus dan pemerintah harusnya melakukan apa gitu. Terus kemudian kita suarain itu di banyak tempat. Nah, itu membantu untuk kemudian sampai ke telinganya pemerintah untuk oh ini penting loh untuk dilakukan kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya apalagi ada bantuan media sosial ya Kak? Betul, dan media sosial maksudnya dengan di era sekarang ya, Benar. dibandingin era zaman dulu gitu yang kita teknologi susah dan segala macam. Sekarang sebenarnya kita segampang itu kan untuk satu lewat media sosial, lewat teknologi yang kita dapat berkat tentang itu gitu. Maksudnya besar di era yang teknologinya udah maju, terus kita juga lebih mudah untuk berkumpul, untuk nongkrong, untuk diskusi bareng kayak gitu ketimbang kalau misalnya era Orde Baru Benar, gitu kan. harus mulut ke mulut ya Kak? Betul. Nah, jadi ngobrol, ngumpul, diskusi soal itu sangat membantu banget gitu. Oke, berarti di sini teman-teman memviralkan atau mentrendingkan masalah-masalah kasus yang udah lama terkubur perihal tragedi 65 ini bisa cukup membantu untuk didengarkan oleh pemerintah agar kembali beraksi untuk memulihkan nama baik korban-korbannya. Sama halnya kayak tragedi Tanjung Priok nih Kak. Tragedi Tanjung Priok yang udah lama kan terjadinya, tapi sampai sekarang masih menjadi tanda tanya, di mana berdasarkan data yang kami temui di berbagai media diberitakan bahwa jumlah korban tewas dan luka-luka di tragedi Tanjung Priok ini nggak pernah nemu kejelasan Kak. Karena dari satu sisi pemerintah itu melansir jumlah tewas adalah sekitar 33 orang. Tapi lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya menyebut bahwa jumlah korban terbunuh ada hingga ratusan orang, ada 400 lebih waktu aku membaca Kompas tadi. Nah, kira-kira apakah selama bertahun-tahun tragedi ini kan udah berlalu dan perkembangan dalam mengkonfirmasi angka korban itu belum ada ya Kak? Kira-kira apakah ada korban yang tewas dan tidak tercatat udah mulai terungkap sampai saat ini perkembangannya Kak? Pastinya ada korban yang tewas dan kemudian tidak dicatat sama lembaga pemerintah gitu ya, karena betul memang yang dilansir sama pemerintah itu angkanya kecil. Tapi kalau seandainya kita ngobrol sama korbannya dan juga sama saksi yang saat itu berada di lokasi, mereka tahu bahwa aslinya ketika kan pada masa itu mereka ditembakin gitu ya. Benar. Mereka berhadapan dan langsung ditembakin. Dan kemudian saat itu mayatnya tuh bahkan saking banyaknya harus dimasukin ke dalam macam truk besar gitu. Dan kemudian jalanan itu penuh warnanya merah karena penuh dengan darah, dan kemudian menjelang pagi terus kemudian mobil damkar itu pakai semprotannya ngebersihin jalanan itu sehingga pagi-pagi udah tidak terlihat lagi tuh darah dan sebagainya. Jadi aslinya ada banyak yang ratusan yang kemudian mati dan kemudian nggak dikasih tahu juga sama keluarganya. Jadi keluarga nggak tahu juga nih orang mati atau kemana ya, pokoknya nggak pernah pulang lagi aja kayak gitu. Dan kemudian ada misalnya saksi-saksi yang melihat bahwa kemudian mayat-mayat ini kemudian dimakamkan secara tanpa nisan gitu. Jadi dimasukin aja ke dalam lahan kosong gitu tanpa ada nisan. Jadi nggak tahu sebenarnya yang nggak pulang ini, yang nggak pulang ini makamnya di mana gitu, nggak ketahuan juga gitu. Jadi aslinya ada
banyak pastinya yang meninggal, tapi kemudian nggak pernah dikonfirmasi dengan benar oleh lembaga yang resmi gitu. Kemudian akhirnya ya organisasi-organisasi HAM kan kemudian ngitung sendiri dengan ketemu sama korban dan saksi segala macam, tapi nggak pernah diresmikan oleh lembaga negara gitu. Yang diresmikan tadi yang angkanya kecil itu gitu.